Oke bene, masih di mea culpa. Saya harap para penonton sehat-sehat saja dimanapun berada. Di video ini saya mau bercerita tentang kisah seorang perempuan Katolik. Saya temukan kisahnya di internet. Lalu saya baca, mungkin saya pikir penting untuk kita maknai. Dia rajin ke gereja Katolik ketika dia masih muda karena keluarganya keluarga Katolik. Tapi kemudian dia pindah menjadi Protestan dan dia kembali lagi. Nah, kisah keluar dan kembalinya ini yang mau kita bahas, kita bandingkan dengan perjalanan iman kita juga. Waktu kecil dia senang mengikuti kegiatan di gereja Katolik, ikut kur, ikut pelayanan, katakanlah begitu, untuk membaca kitab suci atau mengumpul kolekte atau bermazmur, ikut OMK, artinya aktif di kegiatan di gereja. Tetapi apa yang dia inginkan tidak ada di kegiatan orang muda yang dia ikuti. Apa itu? Mendalami iman kekatolikan. Nah, ini bagian ini saja saya pikir bisa menjadi satu refleksi penting. Ada banyak kegiatan tetapi tidak membawa kita pada Kristus secara langsung, ya. Bahwa daripada dia merokok di tempat lain, lebih baiklah dia ikut misdinar. Daripada ia ikut pergaulan yang tidak jelas, lebih baik dia ikut OMK. Kalaupun mereka hanya berkumpul-kumpul, itu jauh lebih baik daripada salah pergaulan. Saya pikir itu ada benarnya, tetapi tidak tepat juga kalau cita-cita itu sangat minimal, begitu ya, minimalis. Yang penting tidak jahat. Padahal ada sesuatu yang lebih bagus yang bisa dicapai, yaitu memboboti pertemuan itu. Saya masih bersyukur ketika ikut misdinar dulu di kampung, ada ibadatnya. Barulah setelah ibadat nanti kami main bola, menyapu gereja, dan besoknya, biasa ini hari Sabtu berkumpul, besoknya hari Minggu menjadi misdinar setelah dipilih pada hari sebelumnya. Nah, si perempuan ini tadi aktif tetapi mengalami kekosongan. Lalu dia pergi merantau. Nah, ini merantau adalah satu fase penting juga untuk orang, bukan hanya dalam karir, bukan hanya dalam ekonominya, tetapi dalam hidup religiusnya. Mungkin di antara kita pernah mengalami bagaimana pengaruh merantau terhadap perkembangan dinamika hidup rohani. Ada orang yang makin tak rajin ke gereja setelah pergi. Ada yang salah pergaulan, tidak tetapi mau mengatakan ada kemungkinan untuk itu. Ada yang memilih agama lain bahkan. Nah, yang perempuan yang kita bahas ini, dia pergi merantau ke Amerika Serikat. Dan akhirnya dia lebih memilih untuk lebih semakin dekat pada Tuhan karena dia sadar dia jauh dari keluarga. Nah, ini tentu pilihan yang baik. Tapi pertanyaannya, kemana dia pergi? Lalu dia coba ikut OMK yang ada di gereja Katolik di dekatnya, dekat universitasnya di Amerika Serikat. Tetapi kelompok orang muda itu tidak gemar membaca kitab suci karena orang-orang di sana berpikir, sudah semingguan kita belajar, masa kita mau studi lagi di akhir pekan, katanya. Akhirnya kumpulan itu hanya untuk makan minum, ya, berkumpul. Positif sebenarnya, pergaulan yang sehat, tetapi kurang Kristiani menurut si perempuan ini. Pendapatnya tidak ditampung bahwa perlu membaca kitab suci, mendalami itu. Tidak ditampung ide itu. Lalu akhirnya dia menemukan satu komunitas Indonesian Christian Fellowship, perkumpulan orang Kristen Indonesia, student. Di sana dia disambut dengan hangat. Ada bernyanyi, kidung pujian, mendalami kitab suci, sharing, dan klop dia rasa. Kena ini yang dia cari. Dia merasa dibekali, dan inilah saya pikir satu
ide yang menarik untuk diterapkan juga di kelompok OMK, di kelompok kategorial yang kita miliki di gereja. Bahwa bila dirasa terlalu membosankan bisa dipadu padankan dengan kegiatan lain seperti tadi, ibadat dulu. Pasti ada ibadatnya dulu. Baru setelah itu mau main bola, mau cerita-cerita, nah, diberi kemungkinan. Nah, akhirnya perempuan tadi menjadi lebih nyaman dengan komunitas Kristen dari berbagai kelompok itu. Sampai pada akhirnya dia menjadi sangat aktif di sana. Awalnya dia pimpinan satu bidang, pimpinan kitab untuk mengatur pendalaman kitab suci, kemudian menjadi pimpinan kelompok, kemudian ikut dalam perkumpulan dari kelompok-kelompok itu dalam satu konferensi misalnya, menjadi sangat aktif. Dan ya, dia juga bergereja tidak lagi di gereja Katolik tetapi Kristen Protestan. Lalu dia bekerja masih di Amerika Serikat. Dia bekerja ketika dia pindah ke berbagai kota, katanya di Oregon atau di tempat lain, dia memilih gereja yang berbeda-beda. Awalnya itu bukan masalah untuk dia, karena ada orang yang berkata, carilah gereja yang membuat kamu senang, katanya. Demikian berganti-ganti, dan pada suatu ketika dia sampai bekerja di satu tempat, dan dia menemukan seorang pria yang di kemudian hari menjadi suaminya. Dan pria ini seorang Katolik. Dan teman-teman dia di komunitas pendalaman kitab suci tidak senang dengan keputusan si perempuan ini untuk menjalin hubungan khusus dekat dengan si laki-laki Katolik ini. Karena teman-temannya berpikir bahwa pria ini adalah orang yang masih perlu diinjili juga. Dia bukan termasuk orang percaya seperti kita, orang Katolik ini. Begitu keyakinan dari teman-temannya. Tapi si perempuan ini justru makin merasa yakin, justru sayalah yang harus membuat dia lebih dekat ke kitab suci. Karena kebetulan si laki-laki yang Katolik ini juga tidak begitu mengenal imannya. Menarik bahwa si perempuan ini menulis, dia tidak begitu mendalami kepercayaannya sebagaimana Katolik pada umumnya. Maka dia sudah membuat generalisasi bahwa Katolik itu cenderung tidak mengenal ajaran imannya. Kita harap itu sebenarnya salah, tetapi boleh jadi ada benarnya. Nah, kemudian si perempuan ini pindah kota lagi dan masih harus memilih gereja lain, dan dia mulai bertanya, mengapa saya harus memilih gereja yang berbeda-beda setiap kali saya pindah kota? Dan ada saja klaim yang dia temukan bahwa gereja inilah yang paling benar, inilah yang asli diinspirasi oleh Roh Kudus, inilah yang asli sebagai gereja Kristen yang Kristus setujui dan semacam itu. Dia menjadi bingung sampai akhirnya dia sadar bahwa Katolik itu kemana-mana, di mana-mana, kapan saja tetap satu dan sama. Akhirnya dia seraya semakin jatuh cinta kepada suaminya, memilih untuk kembali menjadi Katolik, tetapi dengan membawa kebiasaan baik yang dia temukan dalam komunitas Kristen yang sebelumnya dia ikuti, mendalami sabda. Karena memang tidak dilarang dalam gereja Katolik, tentu saja. Tetapi begitulah, ada banyak hal yang justru mengalihkan perhatian orang Katolik dari sang sabda. Karena banyak nilai-nilai lain yang dibahas. Akhirnya kembali menjadi Katolik. Dan menjadi Katolik yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, saya pikir ini kisah yang menginspirasi juga menurut saya. Pertama itu tentang persoalan komunitas-komunitas kategorial dalam gereja yang rasanya kurang Kristiani. Boleh jadi itu benar, ya. Kumpul bahwa komunitas itu ada di gereja Katolik, ya, tetapi tak ada Yesusnya.
asik dengan apa yang menarik untuk dijalani. Asik dengan kurnya tapi tak mendalami teksnya misalnya. Ya, maka diharapkan sebenarnya terang visinya bahwa pertemuan ini membawa orang pada Kristus. Pertemuan apapun, kategori macam apapun, kelompok Santa Monica, ibu-ibu yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya misalnya, atau kelompok kategori lain, Ordo Fransiskan Sekular ada itu, atau ada juga kelompok ibu-ibu kur, bapak-bapak kur. Nah, kelompok kategorial ini dengan kekhasannya masing-masing kiranya tetap memerhatikan Kristus, begitu ya, mengindahkan dia sebagai pusat dari hidup rohani. Nah, yang kedua tadi, hal penting menurut saya merantau. Bagaimana merantau itu bisa memengaruhi, mengubah hidup seseorang. Saya pikir ini perlu diperhatikan. Saya masih ingat ada orang yang bercerita ketika merantau, dia pergi selalu berusaha mencari gereja. Karena dia tahu itu sumber kekuatan yang pasti, bahwa tidak senantiasa pulang dari gereja menjadi berbinar-binar, tetapi ditemukan inspirasi di sana. Karena ketika yang sama mencari yang sama, orang beriman mencari temannya, disemangati dalam perkumpulan ya, diingatkan untuk berdoa misalnya. Kalau berbuat yang salah, ditegur teman, begitu ya. Ada saatnya memang kita butuh teguran karena kita lalai atau apa bahasa Bataknya lalap keasikan dalam sesuatu yang salah. Itu dia. Nah, merantau itu satu titik turning point hidup seseorang juga. Lalu back home, akhirnya harus ingat kembali ke rumah. Rumah di sini bukan rumah kampung halaman terutama, tetapi rumah batin kita, di mana kita bisa bertemu dengan Allah. Nah, kiranya Katolik menjadi gereja, menjadi rumah, gitu ya, untuk bertemu dengan Allah. Semoga. Itu dia. Kisah perempuan tadi kiranya memberi warna, memberi panorama tentang hidup kita sendiri atau anak. Atau dia ada di antara kita yang anaknya akan merantau karena tamat sekolah atau tamat kuliah, melanjutkan fase lain dari hidup. Memang begitu, harus berlanjut. Jangan juga karena sedemikian khawatir sehingga dikekang. Saya pernah dengar cerita itu, menjadi stres juga anaknya ini karena orang tua tidak mengizinkan anak ini merantau. Saya pikir tidak tepat juga, karena sebagai manusia dia butuh menghidupi hidupnya sendiri tanpa membiarkannya sendirian, begitu ya. Saya pikir begitu cerita ini, mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa di kesempatan lain. Selamat menghidupi iman dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, ciao ciao.